masa intens investigasi, jagat dunia hiburan tanah air sempat dibuat geger dengan keanehan yang terjadi kepada selebgram cilik Shabira Lala alias Lala. Ia kerap mengalami banyak keanehan, hal-hal yang tidak masuk akal, dan kejadian-kejadian yang di luar nalar. Banyaknya kejadian ini pun membuat Lala dan ibundanya mendatangi salah satu pemuka agama untuk dilakukan ruqyah. Lantas, seperti apa kondisi kesehatan Lala dan Oci Febrina, ibunda Lala, pasca dilakukan ruqyah? Benarkah pula perlahan-lahan kondisi kesehatan Lala dan ibundanya pun kini mulai berangsur-angsur membaik pasca dilakukan ruqyah oleh Ustadz Faizar? Seperti apa Ustadz Faizar menjelaskan bagaimana seramnya dampak dari sihir dan guna-guna yang menimpa keluarga Lala? Beberapa gangguan aneh yang dialami Lala beserta keluarganya memang diduga datang dari santet dan guna-guna. Kejadian ini pun membuat salah seorang paranormal kenamaan tanah air melakukan ritual agar Lala tak lagi terkena gangguan dari orang jahat. Lantas, seperti apa jalannya ritual penyembuhan yang dilakukan paranormal Eyang Ratih? Seperti apa pula Eyang Ratih menjelaskan sosok yang melakukan tindakan jahat kepada Lala dan keluarga besarnya itu? Sementara itu, kejadian aneh, hal-hal yang tidak masuk akal, dan kejadian-kejadian yang di luar nalar yang terjadi kepada Lala dan keluarga besarnya sepertinya juga terjadi di kediaman mereka. Lantas, seperti apa awal mula keanehan tersebut? Seperti apa pula Adnan Fahmi, ayah Lala, menunjukkan keanehan-keanehan yang biasanya ditandai dengan suara-suara seperti orang yang sedang menggergaji dan menyapu lantai di kediamannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Siapa tak kenal dengan selebgram cilik, lucu dan menggemaskan yang hampir selalu warawiri di jagat media sosial tanah air, Shabira Lala alias Lala. Ia biasa membuat warganet gemas karena videonya tengah berdialog dengan sang ayah menggunakan bahasa Indonesianya yang formal. Beberapa waktu belakangan ini kabar mengejutkan pun datang dari Lala yang diduga terkena guna-guna, sihir atau santet karena mengalami penyakit termasuk diantaranya demam tinggi yang hanya terjadi di waktu malam hari alias Lala kembali sehat seperti biasanya saat waktu lainnya. Kemarin itu kita juga nggak bisa memprediksikan Lala sakit apa ya, karena memang secara medis itu sakitnya itu kita udah cek lab, cek ronsen sama cek darah itu hasilnya normal semua. Tapi kita juga sedikit kebingungan kan sakitnya karena apa. Itu kondisinya setiap siang sehat, setiap malam panas sampai 40, setiap malam panas sampai 40. Tapi kalau siang itu sehat tuh, kalau malamnya kayak gitu. Baru kemarin, baru 3 minggu yang lalu lah. 2 mingguan, 2 minggu Lala sakit, seminggu mulai kejadian seperti itu. Alhamdulillah sekarang kondisi Lala sudah kembali. Kondisi kemarin memang ada kejadian-kejadian yang memang ada kejadian-kejadian yang di luar manusia. Intinya alhamdulillah sekarang udah bersih, udah sehat. Ibu juga habis diruqyah alhamdulillah udah sehat. Kondisi Lala sendiri sekarang alhamdulillah sudah benar-benar aktif kembali, karena memang waktu 2 minggu lalu itu Lala benar-benar nggak aktif. Jadi lebih banyak diam, bengong, dan lebih banyak ngelamun. Dan sekarang alhamdulillah sudah mulai aktif lagi. Permasalahan yang bahkan tak terdeteksi secara medis ini pun akhirnya membuat Lala dan kedua orang tuanya mencari solusi lain,
termasuk melakukan ruqyah dengan praktisi ruqyah Ustadz Faizar. Ya, difasilitasi oleh Denny Sumargo dalam podcast miliknya yang cukup mengejutkan saat bercerita terkait hal ini. Oci Febrina, ibunda Lala pun mengaku terkena dampak yang cukup mendalam akibat ulah orang yang tak bertanggung jawab tersebut. Oci bercerita banyak sifat-sifatnya yang berubah, seperti diantaranya kerap mengalami stres, bahkan berencana ingin mengakhiri hidupnya. Kejadian ini pun membuat Oci Febrina, ibunda Lala, dilakukan ruqyah. Dan ternyata betul, jika di dalam tubuh ibunda dari Lala tersebut ada jin yang bersemayam yang diduga dikirimkan dari ulah orang tak bertanggung jawab tersebut. Dan Ustadz Faizar pun menjelaskan bagaimana seram dan mengerikannya guna-guna yang tertuju kepada ibunda dan keluarga Lala. Kenapa harus berhenti? Lantas seperti apa kondisi kesehatan Lala dan Oci Febrina, ibunda Lala, pasca dilakukan ruqyah? Benarkah pula perlahan-lahan kondisi kesehatan Lala dan ibundanya pun kini mulai berangsur-angsur membaik pasca dilakukan ruqyah oleh Ustadz Faizar? Tentang ruqyah ini adalah artinya jampi ya. Jampi. Ruqyah ada dua, ruqyah yang ala syaitan, yang kedua ala Quran. Ya, sihir itu artinya seseorang berkolaborasi, bekerja sama dengan jin kafir tentunya untuk mencelakai seseorang. Ya, artinya dengan cara apa? Orang itu agar sakit atau mati, ya. Dan kemudian juga marah, emosi, dan lain sebagainya. Ya, itu ada gangguan jin dalam tubuhnya. Maka kemudian kita ruqyah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Baqarah, ya, surat awal Al-Baqarah, tengah Al-Baqarah, akhir Al-Baqarah, ayat kursi, ya, kemudian surat Fussilat, kemudian surat As-Saffat, ya, kemudian surat-surat Al-Quran. Ya, kemudian dibacakan di telinga orang tersebut seperti kita mentalkinkan agar masuk dalam telinga itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja orang yang meruqyah harus orang-orang yang benar-benar tauhidnya kuat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak takut kepada siapapun. Tidak takut kepada makhluk Allah yang namanya jin atau setan itu sendiri. Ya, jadi insyaallah mudah-mudahan keluar itu jin itu. Paling tidak ada kadang-kadang ada dialog gitu kan bahwa dia adalah jin yang diutus atau gimana yang harus dikeluarkan. Tentunya banyak selain santet ada ain ya, ada ain. Mungkin orang tua yang cinta sama anak-anaknya ya jangan terlalu banyak memposting foto-foto anak, dan kemudian jangan suka membesar-besarkan anak gitu ya, membangga-banggakan. Jika ingin membanggakan tetap pakai kalimat Allah, subhanallah, tabarakallah, anak soleh, anak cantik, anak soleh. Ingat bahwa Allah di dalam anak kita. Anak kita harus sering-sering mau tidur kita tiup dengan kalimat-kalimat thayyibah, al-falaq, an-nas, al-ikhlas, kita tiup di ubun-ubunannya anak kita. Maka insyaallah mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang terselamatkan dari gangguan baik ain, baik gangguan sihir dan lain sebagainya. Insyaallah mudah-mudahan orang tua daripada Lala bersabar. Insyaallah beliau insyaallah anak yang bersih ya, anak yang tidak kena dosa apapun. Maka itu adalah ujian buat kita sebagai orang tuanya. Dan saya juga sebagai orang tua turut berduka cita ya, turut merasa sedih ya atas kejadian ini, dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala agar kita juga terselamatkan dari ujian-ujian yang berat ya. Tapi yakinlah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan menguji kita kecuali kita sanggup dengan ujian tersebut.
Sementara itu, gangguan aneh yang dialami Lala membuat salah seorang paranormal untuk melakukan ritual penyembuhan. Seperti apa jalannya ritual penyembuhan yang dilakukan paranormal Eyang Ratih dan memagari agar Lala tidak terkena santet, sihir, dan guna-guna kembali? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Beberapa gangguan aneh yang dialami Lala beserta keluarganya memang diduga datang dari santet dan guna-guna. Merasa ikut bersimpati dengan kejadian yang dialami Lala dan keluarganya, tim Intens Investigasi pun mendatangi salah seorang paranormal kenamaan tanah air untuk memintanya melakukan ritual dari jauh agar Lala tak lagi terkena gangguan dari orang jahat. Maka seperti inilah jalannya ritual penyembuhan yang dilakukan paranormal Eyang Ratih untuk membuat Lala terbebas dari guna-guna yang dikirimkan dari ulah orang yang tak bertanggung jawab tersebut. Sekarang kita akan meritualkan yaitu Lala Safira agar Lala terhindar daripada malapetaka. Sir Allah drat Allah kapulonan nuwun kumring kersaning Gusti Allah. Duh Gusti Pangeran ingkang Maha Kuwasa. Kawula komorate sesarengan kalian Yani. Dumateng paduka Gusti nyuwun tumuning gaib baja bajra anyam trana. Dipun paringi putu kawula Lala Safira kesembuhan dening Allah sing gurung tumiba ing badan salira sumingkir saking kersaning Allah. Yahu Allah, Yahu Allah, Yahu Allah, Yahu Allah. Kakang kawah adi ari-ari 1 3 4 5 pancer. Kakang bareng lahir sedina suwengi sing liwat marga ino lan marga ino. Mlebu aku garbane jabang bani Lala Safira. Aku njaluk pitulungan. Lala, Lala, Lala. Sembuh kamu dari gaib. Sembuh dari malapetaka. Sembuh, sembuh, sembuh. Sembuh karena kuasa Allah. Yahu Allah, Yahu Allah, Yahu Allah, Yahu Allah, Yahu Allah. Duh Gusti Pangeran ingkang Maha Kuwasa. Kawula komorate dumateng paduka Gusti. Nyuwun tumuruning baja bajra anyam drana. Dipun paringi cucu kawula Lala Safira waras saka samberkala dening kala sing gurung tumiba ing badan salira sumingkir saking kersaning Allah. Yahu Allah, Yahu Allah, Yahu Allah, Yahu Allah, Yahu Allah, Yahu Allah. Ritual kita mendoakan Lala. Kita sambil meditasi sejenak ya, agar Lala mempunyai power kembali, energi kembali, karena sekarang sih aku lihat sudah agak lumayan ya. Sudah ceria kembali, nggak seperti kemarin ya. Kalau ya Allah itu nggak tidur kok ya. Allah itu ada ya. Jadi jangan takut sayang ya. Eyang mendoakan kamu. Sementara itu, jika berkaca dari ruqyah yang dilakukan Ustadz Faizar, di dalam tubuh Oci Febrina memang betul jika ada jin yang bersemayam. Hal ini yang juga dirasakan oleh paranormal Eyang Ratih yang mencoba melakukan ritual penyembuhan kepada Lala dan seluruh keluarganya dari jarak jauh. Lantas seperti apa pula Eyang Ratih menjelaskan sosok yang melakukan tindakan jahat kepada Lala dan keluarga besarnya itu? Tentang santet yang mengenai anak sekecil ini, biasanya ya anak yang masih suci ini jarang terkena ya. Ini adalah mungkin iri dengan bapaknya, bermasalah dengan orang tuanya. Anak ini kena, tetapi seharusnya tidak kena karena dia indigo. Dia istilahnya tahu sebelum winarah, sebelum kejadian. Tapi semoga Lalaku sayang
Anakku ya, yang lucu, yang mengemaskan, cepat sembuh ya sayang. Dari Eyang. Eyang ini memenginikan ini, kepengen Lala tampil lagi, ceria lagi ya. Eyang suka ketawa sendiri kalau ngelihat kamu. Jangan sampai kehilangan power kamu. Ayo lawan. Lala the best ya. Jadi Lala harus punya semangat yang prima. Lala jangan terpengaruh, wah kena guna-guna ini enggak, gua punya Tuhan. Lala pintar sembahyang, pintar ngaji ya. Jadi Eyang percaya banget deh, puasa Allah adalah mujizat untuk Lala ya. Lala Safira sayang, Lala harus bangkit dan the best. Sementara itu, selain mengalami sakit yang tak terdeteksi secara medis, di rumah Lala dan juga keluarga terdapat banyak peristiwa aneh di luar nalar. Seperti apa Adnan Fahmi, ayah Lala, menunjukkan lokasi sudut-sudut keanehan terjadi di kediamannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali sehari. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, selama berhari-hari sejak Lala mengalami sakit yang tak terdeteksi secara medis, kejadian janggal yang dialami Lala dan keluarga besarnya rupanya tidak hanya hal itu saja. Di rumah juga terjadi banyak peristiwa di luar nalar yang biasanya terdeteksi melalui suara yang terjadi di lantai 2 kediamannya, dan suara pun biasanya layaknya orang menyapu dan menggergaji yang jika diikuti terus akan berjalan menuju balkon di luar ruangan tersebut dan menghilang di area luar rumah yang banyak terdapat pohon-pohon besar menjulang. Lantas seperti apa saat Adnan Fahmi, ayah Lala, menunjukkan lokasi sudut-sudut keanehan terjadi di kediamannya? Nah, di sini nih, ini tempat di mana pas Mbak lagi nyapu itu ada batu. Banyak. Makanya kita bilang, tapi di sini nggak ada aroma bangkainya kan, tapi belum disapu ada. Nah, kalau untuk bunyi ledakan sama bunyi itunya, sapunya di atas itu. Nah, bunyi dari sini. Bunyi ledakannya di sini. Di kamar mandi dalam, ibu yang dengar, nah bunyi sapunya di sini. Jalan terus nyapu, orang nyapu aja strek. Nyapu terus sampai ke depan sana, terus ke depan sini. Nah, ini kalau bunyi. Itu apa, ada video yang dimana bunyinya sampai keluar. Bunyinya sampai keluar sini. Jalan sampai sini, terus akhirnya keluar ke sini. Ada di videonya deh kalau nggak salah yang ada bunyi orang gergaji, terus saya ada videonya ngapot. Itu soalnya dari dalam akhirnya pindah ke sini. Itu bunyinya sama? Bunyinya sama. Barengan gitu ya? Nyapu gergaji bunyi ke sini nih. Sini, tapi alhamdulillah sih kalau kata menurut yang ahlinya semua pohon yang ada di sini tuh nggak ada apa-apa. Tapi memang bener ini fix kiriman. Wah, alhamdulillah sekarang kamu udah bersih, udah tenang. Udah enak ya? Iya, rumah tangga juga udah adem. Itu yang penting, rumah tangga Lala adem juga dulu. udah sehat ya kan ya? Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.